Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3851. Faqala al-muallif rahimahullah, al-hawamim, surat-surat hamim adalah dibajul Quran, hiasan bagi Al-Quran. Maksudnya surat-surat yang dimulai dengan hamim itu adalah surat-surat yang isinya adalah indah-indah. Meskipun semua isi Quran adalah indah, tapi keindahan pada surat Hawamim ini lebih dahsyat lagi, sehingga disebut sebagai dibajul Quran. Tapi hadis ini tidak benar sebagai sabda Nabi, ini hanya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan surat Hamim itu ada 7, nanti silahkan dicek dalam Al-Quran, dari surat ke-40 sampai surat ke-46, surat Ghafir sampai surat Al-Ahqaf. 52. Al-Hawamim, surat-surat Hamim itu adalah raudhatun, satu kebun min riyadil jannah, dari kebun-kebun surga. Hadis ini didhaifkan Al-Albani, menunjukkan bahwa siapa yang membaca surat-surat Hamim maka dia akan dihantarkan menuju ke surga. 53. Al-Hawamim sab'un, surat-surat Hamim itu ada 7. Wa abwabu jahannam sab'un, pintu jahannam juga 7. Taji'u kullu hamim minha, setiap satu surat hamim dari 7 surat itu taqifu ala babin min hadhil abwab, akan berhenti pada satu pintu dari pintu-pintu jahannam ini. Taqulu, dia mengatakan, Allahumma ya Allah la tudkhil hadzal bab, janganlah engkau masukkan ke dalam pintu ini man kana yu'minu bi wa yaqra'u bi, orang yang dia itu iman kepada saya dan biasa membaca saya. Ini hadisnya mursal, dan hadis mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Tetapi saya ulang-ulang kepada antum supaya tidak lupa, hadis-hadis dhaif fadilah amal itu boleh diamalkan apabila amalannya terpayungi oleh dalil yang sahih. Membaca Quran kan dalil sahihnya banyak. Maka membaca surat Hamim dilazimi, dirutinkan, ini tidak ada masalah sama sekali. Tapi bahwasanya surat-surat Hamim ini akan nanti berada di pintu-pintu jahannam menjaga kita, itu tidak sahih hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata yaqra'u bi, tadi saya terjemahkan biasa membaca saya. Kenapa diartikan biasa? Karena ada kana sebelumnya. Kalau ada kana digabung dengan fi'il mudhari, itu menunjukkan kebiasaan. Jadi maksudnya orang-orang yang sering membaca surat Hamim. 54. Al-hurul 'ain, bidadari surga itu khuliqna, diciptakan minaz za'faran, dari za'faran. Za'faran itu adalah satu jenis parfum atau minyak wangi yang terbuat dari pepohonan yang wangi. Maka maksudnya hurun in itu adalah makhluk yang sangat istimewa, diciptakan dari wewangian sehingga sangat istimewa. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, belum ada penjelasan kedhaifannya, ditulis sendiri kodenya dhaif. 55. Al-hurul 'ain, bidadari surga itu khuliqna, diciptakan min tasbihil malaikah, dari tasbihnya para malaikat. Ini pun juga hadisnya dhaif. Seandainya dua-dua hadis ini sama-sama sahih, seandainya, maka harus kita kompromikan. Jadi bidadari surga ada yang diciptakan dari za'faran, ada yang diciptakan dari tasbihnya malaikat.
Atau kita kompromikan, kita mengatakan bahwasanya bidadari surga diciptakan dari dua unsur ini. Ada unsur tasbihnya malaikat, ada unsur minyak wangi zafaran. Tapi sekali lagi, dua hadis ini sama-sama dhaifnya. Kalau dhaif ya tidak perlu kita kompromikan seperti itu. Tapi seandainya sahih ya maka cara mengkompromikannya seperti itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Apa maksudnya diciptakan dari tasbihnya malaikat? Jadi maksudnya ketika malaikat membaca tasbih subhanallah bihamdi, muncul bidadari surga. Subhanallah bihamdi, muncul bidadari surga. Ya berarti banyak sekali dong bidadari surga itu. Berapa kali malaikat itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang hadis ini tidak sahih. 56. Al-halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal haramu bayyin, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara halal haram ada perkara-perkara yang rancu, la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak mengetahuinya banyak dari kalangan manusia. Ini hadis sudah pernah kita pelajari ya pada penjelasan kitab Arba'in Nawawi, tapi tidak ada masalah kita jelaskan ringkas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kenapa? Allah dan Rasul sudah menjelaskan. Maka ringkasnya para ulama katakan, kalau Allah katakan halal, halal. Kalau Allah katakan haram, haram. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Rasul katakan halal, halal. Katakan haram, haram. Yang ketiga, kalau semua para ulama sepakat bahwa sesuatu halal, maka halal. Kalau sepakat sesuatu haram, berarti haram. Yang keempat, apa yang tidak dibicarakan oleh Allah berarti termasuk yang dimaafkan, berarti halal. Berarti halal itu jelas. Salah satu dari empat ini tadi. Dihalalkan Allah, dihalalkan Rasulullah, disepakati ulama sebagai halal, atau dibiarkan oleh Allah, nggak dibahas, berarti halal. Kemudian, faman ittaqal musyabbahat, barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang rancu, faqad istabra'a, berarti dia sudah membersihkan diri li'irdihi, untuk kehormatannya, wa dinihi, dan untuk agamanya. Agamanya akan bersih, kehormatannya tidak akan diperbincangkan orang. Tapi kalau kita melakukan yang syubhat, maka pasti ada saja orang yang akan memperbincangkan kita. Wa man waqa'a fi syubhat fil musyabbahat, barang siapa yang terjerumus di dalam perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau orang sudah terbiasa syubhat, nanti lama-lama akan melakukan yang haram. Tapi kalau syubhat saja dia nggak mau, apalagi yang haram lebih nggak mau. Itu maksudnya. Jadi maksudnya sedikit demi sedikit akan masuk kepada yang haram. Kenapa? Sudah terbiasa dengan syubhat, akhirnya meremehkan, menggampangkan yang haram. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, siapa yang melakukan syubhat pasti masuk pada yang haram. Kenapa? Karena syubhat itu ada dua kemungkinan saja. Ada kalanya memang dia halal, berarti alhamdulillah. Ada kalanya memang dia haram, berarti ketika dia melakukan syubhat tadi pasti masuk kepada yang haram. Contoh, rokok diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Seandainya hakikatnya di mata Allah adalah haram, berarti orang yang merokok sudah terjerumus kepada perkara yang haram. Seandainya di mata Allah haram. Nah, kita kan bukan ulama, kita nggak tahu apakah hakikatnya rokok itu haram ataukah makruh. Maka supaya kita tidak terjerumus ke dalam yang haram, hindari yang makruh-makruh begitu. Apa-apa yang diperselisihkan seperti itu, supaya kita terbebas dari perkara yang haram. Kemudian beliau memberikan gambaran qara'in, seperti penggembala yar'a, yang dia menggembala haulal hima, di sekitar tanah larangan. Yushiku, nyaris ayyawaqi'ahu, masuk ke dalamnya. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin, setiap raja memiliki hima, tanah larangan. Ini maksudnya raja-raja Arab ya. Dulu biasanya mereka itu mempunyai tanah di negaranya yang dikhususkan untuk kuda-kuda dia. Tapi oleh Rasulullah kemudian dibuat aturan, tidak boleh membuat tanah larangan kecuali Allah dan Rasulnya.
Nah, maka raja-raja jahiliyah itu sudah berhenti semuanya ketika masuk Islam, sudah tidak punya tanah-tanah larangan. Tanah miliknya Allah, kenapa kamu larang-larang orang lain untuk merumput di situ? Nggak boleh. Nah, maka ini maksudnya bicara tentang raja-raja zaman dulu, zaman jahiliyah biasanya punya tanah larangan. Ala ketahuilah wa inna himallah, dan sesungguhnya larangannya Allah, tanah larangannya Allah, fi ardihi, di buminya, itu adalah maharimuhu, keharamannya Allah. Ala ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada satu daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila bagus daging itu maka bagus seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak jasad itu semuanya. Apa daging tadi? Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Hadis muttafaqun alaih. Hati yang dimaksud apa ini? Yang punya perasaan itu. Yang kalau kita menghadapi sesuatu takut, menghadapi sesuatu jadi sedih, menghadapi sesuatu jadi bahagia, hati itu yang dimaksud. Maka yang dimaksud di sini bukan bicara masalah fisik, tetapi masalah maknawi atau rohani. Kalau hatinya bagus, jasadnya bagus, maksudnya secara rohani. Matanya akan berbuat baik, mulutnya akan berkata yang baik, tangannya akan melakukan yang baik, kakinya akan melangkah kepada yang baik. Itu maksudnya. Ini Nabi tidak sedang bicara tentang hati yang biasa kita sebut sebagai dengan istilah hepar, itu bukan ya. Yang kalau itu sehat maka berarti semua jasadnya akan sehat, matanya akan tajam memandang, enggak begitu ya. Ini Rasul tidak bicara masalah jasmani, tapi Nabi sedang bicara masalah rohani. Manusia kan ada jasmani, ada rohani. Nah, maka maksudnya Nabi adalah bersihkan hatimu, sehatkan hatimu, maka semua amalmu akan menjadi baik. Karena itu sering saya ulang-ulang bahwa anggota tubuh manusia yang paling penting itu dua, satunya zahir, satunya batin. Yang batin itu hati, yang zahir itu adalah mulut. Kalau mulutnya lurus, semua anggota tubuhnya ikutan lurus. Kalau hatinya lurus, maka semua amalnya ikutan lurus. 57. Al halalu bayyin, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyin, yang haram juga sudah jelas. Fada', maka tinggalkanlah ma yaribuka, apa yang meragukan kamu, ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang meragukan itu tanda-tanda haram. Sesuatu yang membuat hati kita tenang itu tanda-tanda halal. Tidak harus ya, tetapi tanda-tanda. Lebih mendekati kepada haram kalau kita dalam hati saja ragu-ragu. Lebih mendekati kepada halal kalau hati kita tenang. Saya kasih contoh. Ada orang tanya saya, apa hukumnya beli motor bodong? Maka saya tanya, sebelum antum tanya ke saya, sudah tanya ustadz lain belum? Sudah. Siapa? Ustadz Rashid Basir, putranya Ustadz Bukhari Basir. Apa jawaban beliau? Kata beliau, kalau kamu ragu-ragu tinggalkan. Nah, maka saya tanya lagi, Anda ragu-ragu tidak? Ya ragu-ragu Ustaz. Buktinya saya tanya 2 kali, tanya Ustaz Rashid, terus tanya kepada saya. Ya sudah, tinggalkan saja. Ini sabda Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maka motor bodong itu lebih cenderung ke halal atau cenderung ke haram? Berdasarkan teorinya para ulama, berdasarkan hadis ini lebih cenderung kepada haram. Kenapa? Ragu-ragu. Buktinya kamu ragu-ragu. Kalau kamu tenang pasti melakukan tanpa bertanya ke sana kemari apa hukumnya. Tapi ketika ragu-ragu, nah ini menunjukkan bahwa di situ ada unsur keharaman padanya. Wallahu a'lam. 58. Memang murah Pak, motor bodong. Tapi kalau punya duit yang cukup, beli yang enggak meragukan saja. Al halalu, yang halal itu ma ahallallah, apa yang Allah halalkan fi kitabih, dalam kitabnya Al-Quran. Wal haramu, dan yang haram itu ma haramallah, apa yang Allah haramkan fi kitabih, dalam kitabnya Al-Quran. Wa ma sakata anhu, dan apa yang Allah diamkan, fahuwa mimma afa anhu, maka dia itu termasuk apa yang dimaafkan alias dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hadis ini derajatnya disahihkan oleh As-Suyuti. Tapi saya jujur bahwasanya hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani mensahihkan, Syekh Suyuti mensahihkan, tapi Imam Iraqi mengatakan dhaif. Demikian juga Imam Bukhari mengatakan dhaif. Ya, jadi diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Makanya wajar kalau barang-barang yang tidak ada dalilnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya yang paling gampang tokek. Tokek itu kita cari dalil halal haramnya di dalam Quran, nggak ada yang jelas. Dalam hadis nggak ada yang jelas. Tetapi banyak di antara para ulama yang mengatakan haram. Kenapa? Karena termasuk khaba'ith yang dianggap buruk oleh orang-orang Arab. Itu dasar yang mengharamkan. Tapi sebagian ulama, seingat saya mazhab Maliki, mengatakan halal. Kenapa? Karena termasuk yang masakata anhu. Didiamkan berarti halal. Cacing juga begitu. Sering tahu Pak, ada orang beli obat bahannya katanya apa? Cacing. Bukan dalam bentuk cacing, tapi sudah kapsulan, tapi bahannya katanya cacing. Nah, obat seperti itu termasuk yang didiamkan, tidak ada yang jelasnya dalam Quran maupun hadis. Rasulullah tidak pernah mengatakan ad-didan haram, cacing haram, enggak ada. Tapi Allah mengatakan wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Allah haramkan yang buruk-buruk. Apakah itu termasuk yang buruk ataukah tidak? Lihat orang-orang Arab bagaimana menilai. Kalau orang-orang Arab dulu menilai buruk, berarti itu termasuk yang buruk. Maka mayoritas ulama katakan cacing haram berdasarkan ayat tadi. Tapi mazhab Maliki mengatakan cacing halal berdasarkan hadis ini. Nah, kok bisa muncul perselisihan pendapat? Ya, karena hadis ini derajatnya pun juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Halal itu yang dihalalkan oleh Allah dalam Quran, haram yang diharamkan oleh Allah dalam Quran. Jangan salah paham. Yang diharamkan dalam Quran ada dua. Ada yang jali, ada yang jelas, ada yang khafi, ada yang samar. Yang jelas contohnya Allah mengatakan walahmal khinzir, daging babi, jelas tadi babi haram. Yang samar contohnya tadi wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Allah haramkan yang buruk-buruk. Nah, itu enggak dijelaskan buruk itu apa. Tapi kan kalimatnya mencakup banyak hal. Termasuk tokek itu buruk, termasuk cacing itu buruk. Nah, maka para ulama yang mengharamkan tokek, cacing dan sebagainya itu berdasarkan hadis ini wal haramu ma haramallahu fi kitabi, karena sudah diharamkan oleh Allah dalam Quran. Tetapi pengharamannya secara khafi, secara tersembunyi, secara samar, tidak jali, tidak secara jelas. Tapi dua-duanya sudah disebutkan dalam Quran. Ada yang jelas, ada yang samar, tapi dua-duanya sudah disebutkan di Quran. Nah, untuk kita sebaiknya hati-hati aja lah. Kalau masih ada obat yang lain selain tokek, nggak usah berobat dengan tokek. Masih ada obat lain selain cacing, jangan berobat dengan cacing. Kalau sudah mentok semua obat dicoba nggak ada yang cocok, nah, silahkan yang itu tadi. 59. Al-haya'u minal iman, malu termasuk dari iman. Malu itu apa? Malu adalah satu sifat yang ada dalam hati yang menyebabkan kita jadi mundur dari melakukan keburukan dan kita semangat melakukan kebaikan. Itu namanya malu. Maka malu itu bukan seperti misalnya orang mengatakan saya malu ikut pengajian, saya malu ikut sholat jamaah. Kenapa? Karena biasanya saya nggak sholat jamaah, tiba-tiba muncul sholat jamaah, malu saya. Itu bukan malu, itu namanya ajzun, itu lemah. Maka al-ajzu mazmum, lemah itu tercela. Wal haya'u mahmud, tapi kalau malu itu terpuji. Malu untuk sholat jamaah, padahal sholat jamaah baik, itu bukan malu. Malu itu menyebabkan kita mundur dari keburukan. Kamu gak ikut joget-joget itu, malu saya. Nah, itu keburukan kan? Wong lanang atau perempuan di depan umum joget-joget begitu. Nah, malu saya. Nah, itu malu yang baik karena mundur dari keburukan. Silakan.
60. Al-haya'u wal imanu, malu dan iman itu makrunani, digabung, digandengkan. La yaftariqan, keduanya tidak terpisah, illa jami'an, kecuali bersama-sama. Hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih berdasarkan hadis berikutnya. 61. Al-haya'u wal iman, malu dan iman qurina jami'an, digandengkan bersama-sama. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya diangkat, rufi'al akhar, lainnya pun juga akan diangkat. Diangkat maksudnya hilang. Jadi masalah di sini, orang yang punya malu berarti punya iman. Orang tidak punya malu berarti tidak punya iman. Contoh, ada orang tidak malu zina dengan tetangganya. Ada orang tidak malu minum minuman keras, mabuk-mabuk di pinggir jalan. Nah, itu berarti nggak punya iman. Maka yang dimaksud di sini rufi al-akhar, yang lainnya diangkat, berarti imannya sudah nggak ada. Tapi maksudnya di sini bukan imannya nggak ada total, bukan ya. Tapi imannya yang sempurna itu yang diangkat. Tapi kalau aslul iman, pokoknya iman itu masih ada pada seseorang selama dia tidak murtad. Orang muslim tapi nggak punya malu, berzina misalnya, sudah ketahuan sama tetangga-tetangganya tapi nggak peduli, serapopo, selingkuhi penak. Nah, kalau dia mengatakan begitu berarti imannya sudah hilang, tapi iman yang sempurnanya. Adapun dia masih muslim, masih, karena dia masih memegangi agama Islamnya, masih sholat ke masjid misalnya, masih mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, masih tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pokok imannya masih ada, tapi yang hilang itu adalah kesempurnaan imannya. Ini tadi nopo ganti kabel nopo? Oh enggak. Kenapa kok bisa? Oh gitu. Baik, karena kita sudah dicoba-coba sampai 5 kali nggak bisa. 62. Al-haya'u, malu itu huwa dinu kullu, itu adalah agama semuanya. Hadis ini dhaif. Kenapa malu disebut agama semuanya? Karena agama itu intinya menyuruh kita melakukan kebaikan dan menyuruh kita menghindari keburukan, ya kan? La ilaha illallah. La ilaha itu berarti meninggalkan sesembahan selain Allah, ini keburukan. Illallah ini berarti menyembah Allah saja, ini kebaikan. Nah, orang masuk Islam saja sudah diajari untuk melakukan 2 hal, lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Maka kalau malu dikatakan sebagai agama semuanya, ya benar. Jadi makna hadis ini benar meskipun hadisnya dhaif. Malu adalah agama semua. Kenapa? Karena malu definisinya tadi, suatu sifat yang ada dalam hati seseorang yang menyebabkan dia mundur dari keburukan dan menyebabkan dia semangat untuk melakukan kebaikan. Itu namanya malu. Kenapa Pak? Kok sholat jamaah terus Pak? Saya malu saya sama Allah kalau nggak sholat jamaah. Allah sudah kasih saya nikmat sebegitu banyaknya, tapi dipanggil ke rumahnya masa saya nggak mau datang? Hayya 'alas shalah, malu saya nggak mau datang ke masjid. Nah, itu malu sesungguhnya itu. 63. Al-haya'u, malu itu khairun kullu, baik semuanya. Jadi maksudnya tidak mungkin malu itu menyebabkan keburukan, nggak mungkin. Adapun malu yang menyebabkan keburukan itu namanya bukan malu, tapi tadi ajzun, kelemahan. Termasuk perkataannya para ulama yang mereka mengatakan la yata'allam mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu maupun orang yang sombong. Ini sebenarnya malu bukan yang malu yang sesungguhnya. Ini malu yang ajzun sebenarnya, ini yang lemah tadi. Kamu sudah paham pelajarannya? Belum. Kok nggak tanya? Malu saya bertanya. Itu sebenarnya bukan malu. Itu namanya lemah seperti itu. Nggak paham kok nggak berani tanya. Nah, itulah yang dimaksud oleh para ulama la yata'allamu mustahyin. Ya memang secara kebiasaan disebut malu ya, tapi secara syar'i namanya sebenarnya bukan malu. Itu namanya adalah ajzun, lemah tadi. 64. Al-haya'u, malu itu la ya'ti, tidaklah mendatangkan illa bi khairin, kecuali kebaikan.
Kalau memang malunya adalah malu yang sesungguhnya tadi. 65. Al-haya'u, malu itu minal iman, termasuk iman. Wal imanu, dan iman itu fil jannah, di dalam jannah. Wal bada'u, dan perkataan jelek, perkataan kotor itu minal jafa, termasuk dari kebodohan. Wal jafa'u, dan kebodohan itu finnari, di dalam neraka. Jafa itu saya sebenarnya agak susah menerjemahkannya. Tapi dari banyak kalimat yang kita temukan dalam hadis-hadis itu kalau diartikan kebodohan itu tidak jauh. Tapi salah satu terjemah yang saya dapatkan, al-jafa itu adalah tarkul bir, meninggalkan kebaikan. Itu namanya jafa. Termasuk jafa misalnya gini, seseorang datang ke Mekah untuk umrah tetapi tidak mau ziarah ke Madinah karena iman-iman duitnya. Kalau saya ke Madinah nanti hotel Madinah itu mahal. Sudahlah, saya umrah cuma di Mekah saja, saya enggak ke Madinah, enggak ziarah kubur Nabi SAW. Nah, ada hadis mengatakan man zarul baita man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa yang haji atau umrah tapi tidak mau ziarah kubur saya, itu berarti sudah jafa kepada saya, bersikap bodoh kepada saya, atau tadi tarkul bir, ya, berbuat meninggalkan kebaikan kepada saya. Mestinya kamu itu tahu diri siapa kamu itu umat saya, maka umat saya yang hormat sama saya. Sudah sampai ke Mekah, masa enggak mau ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi SAW? Memang hadis itu dhaif ya, man hajja wa lam yazurni faqad jafani, ya dhaif, tetapi secara makna ya benar. Masa kita tidak mau ziarah kubur Nabi SAW hanya karena iman-iman duit saja? Wallahu a'lam bishawab. Bahkan para ulama katakan, sunnahnya kalau kita melakukan haji atau umrah, sunnahnya itu kita ziarah kubur Nabi SAW. Dan kalau kita di Madinah beberapa hari, maka mustahabnya sebelum kita tinggalkan Madinah itu kita ziarah kubur lagi kepada Nabi SAW. Jadi ziarah kuburnya 2 kali. Ziarah kubur pas pertama kita datang, dan ziarah kubur lagi ketika kita akan meninggalkan Madinah, seolah-olah kita pamit kepada Nabi SAW. Ini sebenarnya saya cari hadisnya, sebelum kamu tinggalkan kota Madinah pamitlah dulu ke kubur Nabi, itu enggak ada. Tapi secara nalar masuk akal sekali. Kita kalau haji itu kan disuruh sebelum meninggalkan Mekah, disuruh haji tawaf wada kan, seolah-olah pamitan kepada Ka'bah. Sama juga sumber yang kita tuju di Madinah itu adalah Masjid Nabawi, dan di situ ada kubur Nabi SAW. Maka sangat pantas kalau kita kemudian sebelum pergi dari Madinah kita pamitan dengan cara ziarah kubur Nabi SAW. Dan banyak orang yang pertama kali menziarahi kubur Nabi itu nggak bisa nahan hatinya, langsung nangis tanpa bisa ditahan. Begitu melewati kubur Nabi langsung perasaannya itu udah luluh, hatinya udah nangis sudah. Nah, mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur dan umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. 66. Al-haya'u malu wal 'iyyu, dan lemah dari bicara itu adalah syu'batani, 2 cabang minal iman, dari iman. Wal badha, adapun perkataan kotor, wal bayanu, dan kefasihan bicara, syu'batani, adalah 2 cabang minan nifaqi, dari kemunafikan. Apa maksudnya? Lemah bicara itu cabang iman. Ini bukan berarti orang yang tidak mampu bicara berarti imannya kuat, bukan gitu maksudnya. Ini maksudnya adalah orang yang dia kalau bicara itu nahan. Dia mikir kalau bicara, ini perkataan saya akibatnya buruk atau tidak? Perkataan saya ini termasuk dusta atau tidak? Sehingga orang itu tidak mudah-mudah menyebarkan berita. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia banyak ngomong gitu, mudah menyampaikan berita apapun, itu nanti termasuk tuduhan. Oh, ternyata isu saja saya sudah terlanjur sampaikan kepada orang lain, ternyata itu enggak benar tentang orang tersebut. Nah, orang yang suka begitu, mikir ucapannya sehingga seolah-olah tampak dia ngomongnya itu enggak kuat,
perkataannya itu lemah atau tidak mantap, itu justru menunjukkan imannya karena dia hati-hati terhadap ucapannya. Nah, bayan ini juga begitu. Orang yang fasih bicara ini bukan berarti setiap yang fasih bicara berarti munafik. Maka berarti Habib Rizik itu munafik karena kalau khutbah fasih, enggak begitu maksudnya. Ini maksudnya adalah orang yang fasih gampang-gampang bicara apapun dibicarakan, enggak peduli apakah ini sudah jelas benarnya ataukah tidak, tapi pokoknya kalau dia pengen ngomongkan apa saja. Nah, itulah yang dimaksud al-bayan di sini. Maka tidak setiap kefasihan itu adalah kemunafikan, tapi orang yang fasih dalam segala hal, mudah ngomongkan segala hal, tidak peduli benar dan tidaknya, itulah yang tanda munafik. 67. Al-haya'u malu wal imanu, dan iman itu fi qaranin, di dalam satu ikatan rambut. Fa idza suliba, apabila dicabut ahaduhuma, salah satu keduanya, tabi'ahul akhar, mengikutinya yang lain. Ini hadisnya derajatnya palsu, tetapi maknanya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis nomor 3861 yang sahih tadi. Qaran itu adalah ikatan rambut. Jadi maksudnya sesuatu yang satu. Rambut itu kalau terikat kan jadi satu, Pak. Gelungan untuk ibu-ibu itu loh, ya. Rambutnya digelung jadi satu. Nah, qaran itu seperti itu. Jamaknya adalah qurun. 68. Al-haya'u, malu itu adalah zinatun, perhiasan. Wattuqa, dan takwa itu adalah karamun, kemuliaan. Wa khairul markab, dan sebaik-baik tunggangan adalah as-sabr, sabar. Wa intidharul faraj, dan menunggu kelonggaran minallah, yang datang dari Allah Azza wa Jalla, itu adalah ibadah. Ini hadisnya derajatnya dhaif, tapi menurut saya isinya tidak ada yang salah. Di sini sabar dikatakan sebagai khairul markab, sebaik-baik kendaraan. Kalau hadis yang sahih, kalimatnya adalah sebaik-baik pemberian. Wa ma ruziqa 'abdun 'ata'an, dan tidaklah seseorang itu diberi pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang khairan, yang lebih baik, wa ausa, dan lebih luas, minas sabr, daripada sabar. Jadi tidak ada pemberian atau rezeki yang diberikan oleh Allah, rezeki itu artinya pemberian, yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Ini hadisnya yang sahih. Tapi kalau khairul markab, ini hadisnya apa? Dhaif. Tapi maknanya ya sama aja. Riwayat Hakim tadi yang apa? Bahwa pemberian yang terbaik adalah sabar. Kemudian kalau kita mendapati kesusahan, maka kita akan menunggu adanya kelonggaran datang dari Allah. Nah, ketika kita menunggu itu disebut ibadah. Karena kita meyakini bahwa Allah yang bisa memberikan kelonggaran. Maka kita berdoa terus, ya Allah, ini ada masalah, ya Allah, ini ada masalah. Ini jelas ibadah, ya. Maka maknanya tidak salah, meskipun hadis ini memang derajatnya dhaif. 69. Al-haya'u, malu itu minal iman, termasuk dari iman. Wa ahya ummati, dan orang yang paling malu di antara umatku adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan banyak hadis yang menunjukkan bahwa Sayyidina Utsman itu adalah sahabat yang sangat-sangat pemalu. Saya tampilkan satu hadis saja tentang Sayyidina Utsman. Ala ta'astahi, apakah tidak sepantasnya saya malu, min rajulin tastahi minhul malaikah, kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya, yaitu Sayyidina Utsman. Hadis riwayat Muslim. Ini ada kasusnya, Pak. Rasulullah di rumahnya Aisyah bersama Aisyah sendirian, 2 orang. Tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Bakar yang datang. Nah, Rasulullah mempersilahkan Abu Bakar masuk. Silakan masuk. Dan beliau masih kondisinya biasa. Sarungnya itu agak tersingkap sehingga pahanya itu agak terbuka. Tamu yang kedua, Assalamualaikum. Ternyata Sayyidina Umar. Beliau persilahkan, silakan masuk. Kondisinya masih tetap begitu. Sarungnya masih terbuka. Assalamualaikum. Salam yang ketiga, Sayyidina Utsman.
Begitu Sayyidina Utsman datang, beliau langsung merapikan bajunya. Kemudian Sayyidina Utsman disuruh masuk. Nah, ketika tamu sudah pergi, Sayyidina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, Abu Bakar datang, Anda biasa saja, Umar datang biasa saja. Utsman datang, kenapa langsung merapikan baju gitu?" Nah, ini jawabannya. Apakah tidak sepatutnya saya malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Pemalu. Utsman bin Affan ini kalau melihat Nabi sarungnya tersingkap, pahanya terbuka, pasti nggak akan jadi masuk rumah beliau, saking malunya. Maka beliau tidak akan bisa menyampaikan hajatnya kepada Nabi kalau kondisinya Nabi seperti itu. Nah, maka Nabi tahu kondisi itu, akhirnya beliau rapikan dirinya. Kemudian hadis berikutnya, hadis 3870 terakhir ya. Al-haya, malu itu asyratu ajza, 10 bagian. Fatis'atun, maka 9-nya fin nisa, ditaruh pada wanita. Maka wanita itu lebih malu daripada laki-laki. Wa wahidun, dan 1 bagiannya fir rijal, ditaruh pada kaum laki-laki. Makanya laki-laki utuh tanpa baju atas, cuma pakai celana keluar rumah sering Pak dilihat. Tapi perempuan ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Meskipun agamanya kafir. Kalau muslim kan jelas perempuan badan ini aurat semuanya, ya. Tapi dia kafir, nggak punya aturan, tetap saja malu untuk lepas baju begitu, ya. Karena memang perempuan lebih malu daripada laki-laki. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Ini hadis sebenarnya ada kelanjutannya, dan kelanjutannya sangat penting untuk kita baca. Karena menambahi kita paham terhadap hadis ini. Apa kelanjutannya? Walaula dzalik, seandainya tidak diberikan 90% malu kepada para wanita, ma'awiyar rijal 'alan nisa. Tidak mungkin para suami kuat untuk melayani istrinya. Kenapa? Karena minta terus istrinya. Tapi karena istrinya dikasih oleh Allah malu, nanti menang tok. Orang jaluk nih. Nah, seandainya malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal suami-suami itu kuat melayani istrinya. Karena suami terbatas, begitu sudah keluar airnya udah enggak bisa apa-apa. Kalau perempuan masih kuat terus sampai 1000 kali mungkin nih, wallahu a'lam. Pokoknya perempuan itu lebih kuat dalam hal ini daripada laki-laki, tapi karena dipayungi malu oleh Allah Subhanahu wa taala, baju malu oleh Allah, sehingga mereka mencukupkan diri. Ini makna hadis ini. Tapi hadisnya memang dhaif. Ini yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.